Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Athena yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dian Pratiwi. Saya Lintang Metia Putri. Saya Rifki Ahmad Fauzi. Saya Ardian Hardana Nugraha. Saya Dafarel Aramzi Tarwoko. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah kami buat. Di sini saya akan jelaskan mengenai key partner terlebih dahulu. Jadi key partner adalah mitra utama. Mitra utama adalah pihak-pihak eksternal yang berkontribusi besar dalam menunjang bisnis atau solusi yang dibangun. Jadi, yang pertama ini, kami bekerja sama dengan Direktorat Aset dan Sustainability Telkom University. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas kampus. Yang kedua, ada Direktorat Kemahasiswaan Telkom University, yang menjadi penghubung antara sistem ini dengan mahasiswa sebagai pengguna utama. Yang ketiga, yaitu ada bermitra dengan penyedia lahan hosting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi kami berjalan dengan stabil dan dapat diakses dengan baik oleh pengguna. Kemudian yang terakhir, kami juga menjalin kerjasama dengan PUTI, Pusat Unggulan Teknologi Informasi, yang akan membantu dari sisi teknis, terutama dalam pengembangan teknologi dan integrasi sistem informasi kampus yang sudah ada. Selanjutnya akan Di sini saya akan menjelaskan tentang key activity. Key activity itu adalah aktivitas utama. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. Aktivitas utama aktivitas utama meliputi pengembangan pemrograman dan pemeliharaan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa. Dan yang kedua ada pemasaran aplikasi. Upaya untuk mempromosikan aplikasi kepada mahasiswa agar mereka mengetahui dan menggunakan aplikasi untuk menyampaikan keluhan mereka. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan dan perbaikan sistem. Ini fungsinya adalah menjaga agar aplikasi tetap berfungsi dengan baik, melakukan perbaikan jika ditemukan masalah teknis. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pelaporan dan pemantauan fasilitas. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pemantauan terhadap status keluhan dan kondisi fasilitas kampus yang terlibat dalam keluhan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu saya Ardian Hardana Nugraha. Saya di sini akan membahas dengan key research yang berisi dengan sumber daya yang kami butuhkan. Yang pertama itu ada perangkat untuk membuat aplikasi tersebut. Perangkat ini sangat diperlukan dalam pembuatan aplikasi karena jika tidak ada perangkat, kami tidak tahu membuatnya menggunakan apa. Yang kedua, ada penyimpanan untuk data keluhan dari pengguna. Ini sangat berguna untuk menyimpan data-data yang bisa diteruskan ke pihak berwajib. Selanjutnya ada manusia untuk mengelola pengembangan aplikasi. Jadi kami juga butuh beberapa orang untuk membantu kami mengelola aplikasi agar lebih berjalan dengan lancar. Yang keempat ada internet. Jika kami ada perangkat dan tidak ada internet, sama saja bohong, kami tidak akan bisa melanjutkan progres kami. Selanjutnya saya akan membahas customer segment. Di customer segment ini kami mempunyai dua customer. Yang pertama itu mahasiswa atau mahasiswi Telkom University. Yang kedua itu pihak manajemen kampus. Yang mahasiswa dan mahasiswi ini bertujuan untuk melaporkan dan memberi saran agar pihak berwajib atau pihak manajemen kampus bisa mendengar kritik dan saran dari mahasiswa dan mahasiswi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini membahas tentang cost structure. Di sini di mana cost structure itu berisi tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan. Yang pertama kita ada pengeluaran yaitu biaya pengembangan aplikasi. Kemudian yang kedua ada biaya pemeliharaan.
Terus yang ketiga ada biaya hosting, yang keempat ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu mencakup banyak hal seperti listrik, internet, dan sebagainya. Yang pokoknya yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk biaya operasional. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan untung dari website ini. Yang pertama kita bisa mendapatkan berasal dari kerjasama iklan dengan pihak ketiga. Contohnya semisal nanti UKM-UKM mau mempromosikan event-eventnya, mereka bisa memberikan iklannya di website kita atau di aplikasi kita. Nah, terus yang kedua ada donasi sukarelawan dari user. Jadi kita selalu terbuka buat teman-teman user yang mau memberikan kita donasi. Yang ketiga ada dari sponsorship. Kita bisa aja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Telkom Indonesia ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu seberapa sering kami akan berinteraksi dan bagaimana kami akan berinteraksi dengan customer. Yang pertama, menggunakan sistem feedback dan rating untuk kenyamanan pengguna. Jadi pengguna bisa memberikan kritik dan saran terhadap aplikasi tersebut. Kemudian ada update status laporan secara berkala. Lalu, channels, yaitu bagaimana kami akan reach audience atau mempromosikan aplikasi kami. Yang pertama itu tentu saja melalui aplikasi mobile. Jadi, kami akan masukkannya sebagai salah satu fitur aplikasi untuk mahasiswa Telkom University, kemudian mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dengan sosialisasi. Sekian dari saya, Mak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas fasilitas kampus. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kampus dengan cara merespon atau keluhan mahasiswa secara efektif dan tepat waktu. Dan yang kedua, ada efisiensi pengelolaan fasilitas. Ini fungsinya untuk membentuk pihak kampus dalam mengelola fasilitas secara lebih efisien melalui umpan balik langsung dari mahasiswanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada mempermudah komunikasi mahasiswa dan pihak kampus. Ini fungsinya untuk menyediakan jalur komunikasi yang lebih mudah dan langsung antara mahasiswa dan pengelola kampus agar mempercepat penyelesaian masalah. Baik, sekian penjelasan mengenai bisnis model kelas dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.